mati sampai 400. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai bikin kemitraan rugi, juga peternak juga masih hasil. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Rahayu Farm. Kali ini kita lagi ada di peternakan ayam. Kita bakal mengulas secara tuntas gimana cara peternak memelihara ayam mulai dari kecil sampai besar. Langsung aja ke peternaknya. Spidot. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Mas. Ya, nama saya Irfan Sugiarto, asal Bantarwaru. Saya peternak ayam broiler ini udah dari lama, udah sekitar hampir 10 tahun. Kira-kira dari tahun berapa Mas mulai usaha kayak gini Mas? Dari tahun awal pembangunan ini 2013. Itu dibangun, udah berjalan sekitar 10 tahunan. Motivasinya sendiri untuk mulai usaha ternak ayam ini apa Mas? Motivasinya ini kan namanya kan ayam broiler. Itu 40 hari kurang lebih kan sudah dibongkar, dan hasilnya pun itu sangat menggiurkan untuk para pemula di sini. Ini tuh dapetin ayam itu dari mana sih Mas? Dapetin ayamnya itu dari kemitraan. Udah ditanggung dari kemitraan, ini kan bekerja sama dengan kemitraan. Jadi saya cuman ngerawat sama tempatnya saja. Berarti untuk kayak pakan itu udah langsung dari PT-nya juga Mas? Iya, pakan, ayam sama obat udah dari kemitraannya. Terus dari umur berapa sih ayam dipelihara gitu Mas? Dari kecil kah? Itu dari nol, umur habis itu menetas langsung dibawa ke sini, dirawat di sini. Itu pun ya namanya usaha kan ribet. Pemanasnya itu harus jeli lihat ini karakter ayam kan juga beda-beda. Kalau untuk satu kandangnya ini sendiri tuh maksimal tuh menampung berapa banyak ayam gitu Mas? Ini maksimal sih bisa ditambah 2.500. Cuman kan karena ayam yang kalau umur 30 hari sudah besar-besar, jadi ya 2000 udah cukup. Kalau untuk pakan ayamnya sendiri tuh jenisnya apa Mas? Kalau untuk jenis pakannya itu 3 jenis sih, dari PT udah 3 jenis. Jadi pas awal kecil itu namanya COI. Itu kan biar ayam tidak di tenggorokan tidak kebesaran. Yang kedua itu CIK. Yang ketiga GM. Itu sih ya namanya udah dari PT sih, pakannya udah di stok dari PT. Ya cuman bagus sih, cuman pakannya bagus. Sehari itu dikasih makannya berapa kali Mas? Ini kan kalau masih kecil 1 kali sehari. Pas umur 20 ke atas 2 kali sehari. Umur 30 3 kali sehari. Kalau sehari sekali tuh pagi, siang, atau sore? Pagi, sore, sama malam. Kalau yang 3 kali, yang 2 hari pagi sama sore. Kalau yang sekali cuma pagi aja? Yang sekali pagi aja. Untuk itu 24 jam. Kalau konsentrasi makannya tuh kayak banyaknya makanan tuh gimana Mas cara mengetahui? Itu kalau ini kan ya beda peternak, beda sistem ya. Kalau sini kan pas umur 30 ke atas kan itu biar itu pakannya ngirit tapi bobotnya ada, itu kan 3 kali sehari yang umur besar. Oke, selanjutnya Mas, untuk gimana cara menjaga kesehatan ayam-ayam ini sendiri gitu Mas? Soalnya kan ayam kan banyak yang tahu pasti kayak banyak penyakitnya gitu ya Mas. Iya. Gimana cara Masnya sendiri? Caranya sih ya bikin pengobatan sendiri. Ini kan saya udah diajarin bikin pengobatan sendiri. Itu ya obat-obatan herbal. Sama dari PT ada, tapi kan lebih manjur itu yang pengobatan herbal. Kalau pengobatan herbal itu kan efek sampingnya tidak ada. Tidak ada efek samping. Juga itu bisa menyehatkan ayam dan ayam tidak mudah stres. Boleh dijelasin nggak Mas, pengobatan herbalnya tuh apa gitu? Misal ayam kenapa obat herbalnya tuh ini? Itu kalau ayam riang
batuk lah, itu kan ada ya cekrek, itu namanya kan penyakit cekrek. Itu bisa diobati dengan ya ramuan Jawa itu. Namanya jahe temulawak sama ini apa kamijara. Itu yang lebih manjur lagi itu pakai pengobatan yang satunya lagi dikasih obat ini apa ya, rebusan air berantawali, itu lebih manjur. Cara ngasih obatnya tuh gimana mas? Dikasih ke ini kah? Tempat Enggak. minumnya? Kalau ini pengobatan ini ya dicampur di air minum, Oh, campur di air. campur di air minumnya. Kalau air minumnya sendiri ini diganti berapa hari sekali mas? Atau Itu pasti habis gitu sehari? pas malam itu dibuang. Ayam-ayam ini sendiri tuh dikasih vaksin nggak sih gitu mas? Ini udah dari PT dari vaksin. Dari PT sendiri langsung divaksin biar peternak tidak usah memvaksin sendiri. Berarti dari PT emang udah siap di Iya, ternak udah. gitu ya mas? Sudah siap. Oke mas, lanjut untuk ini yang lebih dalam lagi gitu ya mas. Untuk modal awalnya berapa sih mas? Mulai ternak ini? Kalau modal awal itu ya cukup, kalau buat pemula itu ya cukup besar. Cukup pemula itu cukup besar, tapi kalau dihitung-hitung buat balik modalnya itu cepet. Kalau dihitung-hitung, kalau misalnya itu ya 2-3 tahun udah insya Allah udah balik modal. 2-3 tahun balik modal. Kira-kira dulu berapa mas? Pas mulai awal banget usaha ini? Awal kalau nggak salah itu habisnya 120 juta. 120 nih sama pembangunan ini juga? Udah pembangunan sama alat-alat sama listrik udah siap diisi ayam. Aku mau tanya untuk operasional dalam satu periode tuh kisaran berapa ya mas? Kalau untuk satu periode itu buat namanya ini operasionalnya ya itu sekitar ya kurang lebih 3,5 jutaan. Untuk 3,5 itu tuh udah mencakup apa aja sih mas? Itu 3,5 itu mencakup gas LPG, sekam, sama ini namanya apa ya, bersih-bersih lah. Namanya bersih-bersih itu kan pakai tenaga orang, itu orang luar itu buat bersihin. Untuk tenaganya sendiri sini ada berapa orang yang bantu gitu mas? Kadang kalau buat tenaga itu ya kadang 3 orang, 4 orang. Ya kalau pengen cepet itu kan harus banyak orang itu biar cepet selesai, biar cepet ngisi lagi. Itu untuk setiap harinya 3-4 orang? Atau Enggak, itu setiap habis bongkar ayam. Habis bongkar ayam selesai langsung ada yang bagian nyuci, ada yang bagian masukin ini tembelai ke dalam karung, bersih-bersih alat sendiri. Nah tadi kan ini kan untuk kotorannya itu dimasukin ke karung ya mas. Nantinya itu kotornya tuh buat apa gitu mas? Ini kotorannya kan udah ada yang ngambil. Itu dari itu apa orang buat pupuk. Mungkin diambil orang daerah pegunungan buat sayuran itu loh, kobis semacamnya itu. Itu udah pasti gitu mas? Itu udah pasti. Itu dihargai per karung atau gimana? Itu per karung. Per karungnya biasanya dihargai di berapa mas? Kalau per karungnya itu ya namanya sini jauh ya dari sana ya buat transport mungkin di sini. Kalau itu apa ngambilnya sih dari sini 5.000 perak. Oh ya, untuk pembersihannya sendiri tuh dilakukannya berapa hari sekali atau gimana mas? Itu kalau ayam lagi isi itu kan dibersihkannya itu 2 hari sekali. 2 hari sekali nih, terus ayam-ayamnya gimana? Kan Atau pas bisa kosong kadang? enggak, itu kan ayamnya ntar dipindahin lah, disuruh ke sana dulu biar sini dibersihin dulu. Ntar kan ayamnya muter-muter, kalau lagi dibersihin muter. Tapi nggak apa-apa mas, mungkin kayak ayamnya kesempitan atau? Enggak kesempitan enggak. Ini kan soalnya ayam kan kalau bersih itu ayamnya juga seneng, nggak gampang sakit. Ya, ini kan hal yang paling beresiko di ternak ayam ini kan kayak kematian ayam gitu ya mas. Mungkin untuk kematian ayam di sini tuh termasuk tinggi gak sih? Untuk kematian sih ya bervariasi ya. Soalnya itu ya tergantung ini bibitnya. Kadang kan bibit itu ada karakter kayak orang itu. Orang kan ada karakter sendiri-sendiri. Ini bibit juga ada karakter. Kalau karakter yang itu kuat, itu ya kematiannya juga sedikit. Tapi kalau karakternya itu rada rewel, itu kematiannya lumayan.
Untuk menekan angka kematian itu sendiri yang dilakukan sama Mas Irfan tuh apa? Ya paling pengobatan itu yang apa, obat-obatan herbal itu kan biar tidak terlalu kematiannya tinggi. Dari banyaknya ayam segini ya Mas, untuk satu kandang ini tuh biasanya yang paling banyak matinya tuh di angka berapa Mas? Itu kan namanya dulu pernah sampai 400 dulu pernah. Itu kan ya namanya pas ini pindah kemitraan, baru di kemitraan baru itu ada kendala itu. Mati sampai 400, tapi alhamdulillahnya tidak sampai bikin kemitraan rugi, juga peternak juga masih hasil. Masih ada hasilnya gitu ya Mas? Masih ada hasilnya. Untuk penghasilan sendiri per periode tuh kira-kira berapa Mas? Ya kalau lagi bagus itu bisa sampai 20 juta. Itu kalau lagi bagus. Satu periode ya? Iya, kan namanya usaha itu naik turun. Itu kalau pas lagi nggak bagus, ya paling 8 juta, 10 jutaan. Paling minim? Paling minim itu, udah paling minim. Itu udah bersih, udah operasional semuanya? Operasional belum. Gitu. Ini nanti diambil sama PT-nya lagi tuh kira-kira umur atau bobot berapa gitu Mas? Ini kalau sekarang dari PT kan ini umur 30 hari, ntar itu yang kecil-kecil dibawa dulu, diambil. Ntar tinggal yang gede-gede umur 38 sampai 40 hari dipanen. Berarti ada ininya Ada sendiri jeda. juga. Yang kecil-kecil kan biar efisiensi pakannya berkurang gitu. Kalau ini kira-kira bobotnya berapa Mas sekarang? Ini bobotnya 1 kilo 1 on. Kemarin disembel 1 kilo lebih. Ini udah berapa lama gitu Mas? Ini kira-kira umur 25 jalan. 25 harian. Iya, 25 jalan. Untuk kebersihan kandangnya sendiri gimana Mas? Cara membersihkannya per tiap hari kah atau gimana? Kalau ini kan ya open, paling ini apa? Sekam di bawah, kotorannya itu ya paling dibolak-balik sama disemprot sama itu apa? Antiseptik biar nggak baunya nggak terlalu gitu. Itu kan kalau baunya terlalu, ayam juga stres, gampang mati. Kalau kayak gini nih, dibersihinnya gimana Mas? Ini kalau dibersihinnya, kalau setelah bongkar, setelah ayam udah keluar, ntar dibersihin, dicuci, itu baru bersih. Kalau ini kan sekarang musim kemarau jadi nggak bisa dicuci soalnya airnya itu kendala air. Airnya susah ya. Ini mau ngasih pakan ini. Ini udah mau ngasih pakan. Oke Mas. Soalnya udah mulai ayamnya udah demo, harus dikasih makan, jamnya udah jam makannya ayam. Biasanya ngasih makan jam berapa? Kalau ngasih makan paling ya itu jam 4. Jam 4 harus dikasih makan, kan udah kelaparan dari pagi tuh. Pagi jam 7, jam 4 sore baru makanin lagi. Lihat tuh ada plastik di sini gitu ya Mas? Iya. Ini kenapa ya dikasih plastik kayak gini? Biar apa? Oh ini ya plastik ini. Ini gunanya pas masih kecil. Ayam baru entas, itu sini rapat semua. Ini rapat semua buat ini loh, apa penghangat ayam. Biar kan ada itu pemanasnya itu, biar pemanasnya nggak kemana-mana. Kalau untuk cuaca sendiri tuh emang berpengaruh banget ya Mas sama ayam? Untuk cuaca sendiri masih berpengaruh, soalnya ya sini masih open. Open kandangnya masih berpengaruh, open gitu. iya berpengaruh sama cuaca luar. Kalau ayam tuh bagusnya di cuacanya yang gimana Mas? Dingin kah atau panas? Kalau ayam bagusnya di cuaca, kalau masih kecil di cuaca panas. Kalau udah gede di cuaca dingin udah berani. Ini cuaca dingin udah berani ini. Ini berarti kalau udah agak gede-gede sedikit ini plastiknya boleh dibuka gitu? Iya, ntar dibuka semua ini. Kalau udah gede-gede kan tirai ini apa ya, luar dibuka sama plastiknya dibuka biar anginnya masuk. Ya Mas, kalau ada kipas di situ tuh buat apa ya Mas? Ini kipasnya gunanya ini buat ini kalau cuacanya kan cuacanya panas, ini baru dinyalain biar ayam tidak stres. Ayam kan kalau stres itu gampang mati. Umpamanya kepanasan itu panas, saking panasnya itu harus ini dinyalain biar adem di sini, ayamnya tidak stres, mudah stres.
Walaupun emang bagusnya di cuaca panas, tapi nggak boleh panas banget juga gitu ya Mas? Iya, juga apa harus stabil cuaca apa itu ininya loh. Pendinginnya ini harus ada, harus stabil. Satu kandang ini tuh ada berapa itu Mas? Ininya Pendinginnya ini? kalau satu kandang ada 2. Yang sana juga, yang sebelah juga 2. Kira-kira cukup untuk sebanyak ini gitu Mas? Ya kalau cuacanya panas banget ini nggak cukup. Sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya nggak cukup. Tapi Cuman masih ya udah oke lah satu kandang aja 2 udah mending ya. Dulu nggak ada ini. Soalnya ya itu apa dulu cuacanya kan masih enak, sekarang kan cuacanya nggak bisa ditebak. Iya, nggak tentu ya. Sekarang. Harus hujan. Kalau yang itu sendiri itu pemanas ya Mas? Iya, ini namanya pemanas ini, gas olek. Ini namanya gas olek kalau masih itu ayam haru netas dibawa ke sini. Nah, ini gunanya buat penghangat ruangan. Satu kandang ini udah berapa Mas? Ini idealnya kan harusnya satu kandang 3. 3 ini, cuman aku akal-akalin aja 2, yang penting cukup. Aku akal-akalinnya sama ini, tireknya dibikin rapet, dibikin nggak ada celah lubang itu biar panas yang di dalam nggak keluar. Akhirnya aku mau tanya, suka dukanya ternak ayam tuh apa Mas? Ya kalau sukanya lagi hasilnya bagus, alhamdulillah. Sukanya tuh dulu pernah ya namanya di bidang usaha ya pernah ditipu. Jadi yang nggak ditipu sih gimana ya, penggelapan hasil peternak ya pernah itu. Itu dari PT-nya? Itu dari kepalanya itu yang udah nakal dari awal. Emang aku udah nggak enak itu ikut sama dia tuh, udah nggak enak kayak ikut sedikit itu ya namanya mungkin itu pas corona sih, pas lagi musim corona itu kan mungkin butuh uang terus digelapin. Malah krisis ya Mas? Krisis. Terus kalau untuk di ternaknya sendiri gitu Mas, dukanya tuh gimana? Di ternaknya sendiri gitu ya kalau ini lagi diserang penyakit itu ya namanya rezeki ya. Pernah sih kematian tinggi tapi alhamdulillah ya ayamnya besar-besar. Di sini ya penyakitnya itu kalau lagi gampang diobatin gampang. Kalau yang susah diobatin emang susah banget. Pernah Mas yang sampai susah banget diobatin gitu? Pernah sih. Pernah sampai susah tapi alhamdulillah di ayamnya itu masih banyak yang sehat. Itu kenapa Mas yang paling susah itu? Itu ya mungkin kendalanya cuaca sih, ketabrak cuaca dingin. Terlalu dingin gitu? Terlalu dingin, ayam baru lepas ini apa sekam. Jadinya ayam itu kaget itu. Apa kalau sukanya sendiri ternak ayam ini Mas? Sukanya ya hasilnya juga kalau lagi bagus. Alhamdulillah. Sukanya kalau lagi bagus aja? Iya. Tapi kan emang udah gimana ya Mas, udah seneng gitu kan ya, jadi kayak udah dia jalani juga Iya enak dijalanin gitu kan. juga enak. Yang penting kan buat inilah apa kedepannya bisa maju lagi kan. Ini kalau di dunia peternakan ayam kan masih bisa. Prospek kedepannya masih bagus gitu ya Mas? Iya masih bagus, soalnya ya kalau dihitung-hitung kan kalau lagi bagus itu ya cukup biar buat hidup itu cukup. Lebih dari cukup kayaknya sih Mas? Lebih bisa buat ini lagi apa namanya ngembangin lagi nih kan, juga pengennya mau dikembangin lagi, cuman kan butuh waktu dulu lah buat ini ngumpulin dana lagi. Nanti kedepannya pengen gimana lagi Mas, nambah kandang lagi kah atau gimana? Enggak, ini kedepannya mau insya Allah ya inilah atas bawah isi semua. Atas bawah ini isi semua. Oh, itu sistem close house. Insya Allah kan ya udah ngerancang sih, tapi kan cuman dananya nunggu dulu lah, ngumpulin dulu. Emang kalau wirausaha itu emang harus selalu inovasi gitu ya Mas, biar Iya. nggak ketinggalan zaman juga. Ini biar apa namanya kan zaman udah semakin maju, kita harus ikut perkembangan zaman itu, nggak boleh sampai ketinggalan. Oke teman-teman, tadi kita udah wawancara sama pemilik ayamnya, kita udah ulas sampai tuntas tentang peternakan ayam ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe sekarang juga, boleh sekarang juga.
Sampai bertemu di video berikutnya.